Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni. Lagi sedang apa Ibu? Waalaikumsalam Pak Kadir. Kebetulan saya baru selesai ngajar ini Pak Kadir. Bagaimana? Oh gitu ya. Jadi mohon maaf Nih. ini Bu Reni mungkin mengganggu waktunya Bu. Apakah saya boleh minta waktu Bu Reni sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, tentu saja Pak Kadir. Apa yang mau Bapak ceritakan? Oh ya Bu, terima kasih Bu. Nggih, mari silakan duduk dulu Pak Kadir. Kita ngobrol santai ya Pak Kadir ya. Terima kasih, mohon maaf Bu mengganggu waktunya Bu Reni. Oh, tidak mengganggu kok Pak Kadir. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kok kelihatannya serius sekali Pak Kadir ini? Oh begini Bu Reni. Eh Akhir-akhir ini, saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas, ya kisarannya hanya 60 sampai 70% saja di setiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Kadir ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Begini Bu Reni, jadi harapan saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme, murid-murid yang saya ajar Bu Reni. Oh, iya. Menurut Pak Kadir ini, kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Bapak ini kok kurang antusias gitu dalam pembelajaran bersama Bapak? Kira-kira apa, Pak? Nah, eee, kalau saya ingat-ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, adalah, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan atau kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat, aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak. Lalu kira-kira apa ini yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian, tidak monoton, kemudian tidak membosankan, kira-kira seperti itu, Bu. Oh, oke. Sama seperti kita ya, Pak, biar tidak membosankan, mari juga kita sama-sama rileks, agar kegiatan kita pada hari ini juga dapat mendapatkan hasil yang maksimal, ya Pak Lawe ya. Betul, Sudah betul, Bu. makan siang ini tadi, Pak? Selesai ngajar? Oh, sudah, Bu, sudah, Oh, Bu. nggih. Menurut saya sependapat dengan yang Bapak sampaikan tadi. Lalu menurut pendapat Bapak ini, apa saja yang kira-kira Mhm. membuat murid-murid itu bisa asik gitu, Pak, dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Lawe lakukan di kelas? Begini Bu Rini, nah setelah saya pikir-pikir, eee eee, menurut saya pembelajaran itu harus, betul-betul berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, pada saat pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh, nah atau bermain games, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kira-kira seperti itu Bu Oh, Rini yang saya iya. inginkan. Bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Lawe. Lalu Pak, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa, tidak semua siswa ya mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, mengenai tugas itu tadi apa penyebabnya kira-kira Pak? Kok kurang antusias gitu siswanya dalam mengumpulkan tugas? Betul, Bu, saya katakan tadi bahwa, hanya 60 sampai 70% saja yang mengumpul tugas. Nah, kemungkinan, tugas-tugas yang saya berikan atau bebankan, terlalu banyak dan Mmm. yang berisi, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dan tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan.
Kira-kira Oh, seperti itu, begitu. Bu Reni. Iya iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, ya, Bapak ini menggunakan sumber belajar dari mana saja, Pak, untuk pembelajaran di kelas selama ini? Nah, sementara ini saya, biasa menggunakan buku teks yang ada, di perpustakaan. Mmm, oke. Adakah Buku sumber teks. belajar, selain buku teks yang Bapak pakai di kelas? Nah, untuk saat ini terus terang saja karena ini era globalisasi saya pikir, banyak ya Bu Reni ya sumber-sumber belajar seperti adanya video YouTube, kemudian artikel di Iya. blog, atau tulisan-tulisan ilmiah internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trennya, seperti ada TikTok, kemudian snack video, atau aplikasi video pendek, kayak seperti itu, Bu. Oke, betul sekali, bagus sekali, Pak. Nah, saya yakin sekali tuh bila Bapak nanti ke depan bisa menggunakan berbagai macam sumber selain dari buku paket itu. Pastinya akan membuat murid-murid itu untuk semangat dan antusias dalam pembelajaran, Pak. Betul, Bu, betul, Ya. Bu. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah dari Bapak ini? Eee, Rencana saya, yang pertama saya akan coba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian TikTok, kemudian snack video atau aplikasi video pendek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak pada siswa atau murid-murid. Ya, Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan mencoba melaksanakan semampu saya, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan dalam bentuk laporan-laporan digital, kira-kira seperti itu, Bu. oke, bagus sekali ya, Pak, rencana ini ya. Nah, lalu kira-kira siapa nanti, Pak, yang akan Bapak libatkan dalam rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan ini? Nah, betul, Bu. Jadi tentunya, yang berperan aktif, yang terlibat dalam itu tentunya saya sebagai guru, kemudian, siswa-siswa atau murid-murid saya. Oke, bagus sekali rencana dari Pak Lawe ini ya. Mudah-mudahan berhasil dan sukses terus ya, Pak, ya. Insyaallah. Nah, lalu apa nih komitmen Bapak terkait rencana dari yang sudah Bapak buat ini? Nah, saya bercoba atau berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, kemudian menerapkan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya sangat senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan, kemudian saya serahkan 9 sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, nah bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung sekali dari rencana Bapak ini, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Insyaallah, amin. Terima kasih Bu Reni Iya, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan, diidam-idamkan oleh murid-murid kita. Ya Bu ya, amin. amin. Nggih, amin Pak Lawe. Nah kira-kira kapan ini Pak, nanti kita bisa bertemu kembali? Karena saya sangat penasaran ini dengan hasil yang sudah Bapak rancang ini, yang diterapkan I yang sudah dirancang tadi oleh Pak Lawe. Insyaallah Bu Reni 2 minggu akan datang, kita bertemu Mhm. kembali Bu ya. Oke oke berarti 2 minggu lagi, Pak, ya? Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Nah, kalau Oke. begitu, sekali lagi terima kasih Bu Reni atas kesediaan waktunya. Kemudian saya mohon pamit Ibu Reni sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus lanjut. Nggih. Saya mulai, Pak, nggih ya?
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadir. Sedang apa, Wa Pak? Waalaikumsalam Bu Reni, ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran Bu. Oh, Pak Kadir, mohon maaf saya jadi mengganggu ini, Pak. Boleh, Pak, saya mengganggu waktunya sebentar ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Pak Kadir? Oh, tentu saja boleh boleh Bu Reni. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih kalau gitu, Pak. Mari silakan duduk di sini Bu Reni, kita ngobrol santai saja Bu Reni. Nggih. Terima kasih dan mohon maaf, Pak nggih kalau mengganggunya waktu Pak Kadir ini. Oh, tidak sama sekali tidak mengganggu Bu Reni. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kok kelihatannya sangat serius sekali Bu Reni? Iya, Pak Kadir, ini akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini. Oh, baiklah Bu Reni. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu Reni mendapat solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantu Bu ya. Nggih, Pak. Eh, Coba Bu Reni ceritakan apa yang membuat Ibu Reni resah saat ini. Oke, begini, Pak. Saat saya mengajar itu banyak sebagian siswa itu yang kurang fokus, Pak. Jadi dia, kurang fokus dalam pembelajaran gitu, fokus pembelajarannya terganggu. Lalu menurut Bu Reni, kenapa fokus anak-anak bisa terganggu Bu? Nah, ini karena ini, Pak, karena saya itu kan mengajar mata pelajaran IPS dan di jadwalnya itu selalu jam terakhir, Pak. Dan mengalami kendala itu murid-murid tidak fokus karena melihat, sebagian besar siswa SD itu berseliweran di depan ruang kelas SMP, Pak. Oh, kenapa ya Bu? Siswa SD kok bisa berseliweran Bu? Iya, Pak, karena kami SD sama SMP itu kan satu atap gitu, jadi kami satu lokasi. Nah, terus kemudian SD itu biasanya kan pulang terlebih dahulu tuh, Pak, dia. Mhm, Nah, lalu selalu lewat itu di depan ruang SMP dan kadang itu mhm. anak-anak SD itu suka ngintip-ngintip di jendela gitu, Pak, saat saya sedang mengajar. Oh, Begitu, Pak, begitu. nggih. Oh, jadi itu yang membuat siswa SMP menjadi kurang fokus saat jam terakhir. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kalau boleh tahu, jam pulang antara SD dan SMP itu tidak sama ya, Bu? Iya betul, Pak, tidak sama. Soalnya, SD itu pulang lebih dahulu, biasanya jam 12.00-an gitu sudah pulang, sedangkan SMP-nya itu masih belum, kadang pukul jam 13.00 lebih baru mereka pulang. Oh, begitu, Bu, ya. Jadi, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu tetap fokus dalam pembelajaran Ibu? Nah, mungkin saya rasa anak-anak ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan kali, Pak, ya, agar bisa tetap fokus gitu di jam walaupun di jam-jam terakhir. Nah, kalau begitu kira-kira pembelajaran yang menyenangkan di jam-jam terakhir itu seperti apa, Bu Reni? Nah, kalau saya rasa ini saya akan mencoba untuk menayangkan video-video yang menarik gitu, atau gambar-gambar. Nah, agar fokusnya anak-anak itu tetap dalam pembelajaran gitu, biar dia tidak melihat keluar Pak, anak-anak SD yang berseliweran gitu. Dan saya juga akan mencoba untuk menerapkan ice breaking di saat jam-jam terakhir ini, karena kan pastinya kalau siang-siang itu anak-anak lemes gitu. Saya akan pakai ice breaking biar anak-anak itu tambah semangat belajar gitu, Pak. Nah, betul sekali itu Bu Reni. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menayangkan berbagai video-video yang menyenangkan dan juga menerapkan ice breaking, pasti akan membuat murid-murid itu tetap fokus dalam pembelajaran yang Ibu Reni terapkan. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Bu Reni untuk menyelesaikan masalah ini? Oke.
Nah, mungkin kalau menurut saya ini Pak, yang pertama tadi saya akan mencoba membuat pembelajaran itu menyenangkan terlebih dahulu di jam terakhir, yaitu tadi Betul. dengan menayangkan video yang menarik atau menampilkan gambar-gambar gitu agar anak-anak itu tetap fokus dalam pembelajaran. Dan biar tidak melihat anak-anak SD yang berseliweran, dan juga saya akan menerapkan ice breaking tadi agar anak-anak tambah semangat belajar lagi. Terus yang kedua, saya ini akan mencoba ini Pak, saya akan berusaha Iya iya iya. berkoordinasi dengan kepala sekolah SD tentunya agar menghimbau siswa-siswi SD ini untuk tidak berseliweran di depan ruang kelas SMP saat jam pulang mereka gitu. Biar mereka itu ketika pulang SD langsung pulang gitu, tidak berlari-larian atau ngintip-ngintip di jendela gitu, Pak. Betul, Bu. Oh, begitu ya. Nah, eee, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam rencana aksinya itu, Bu? Yang akan terlibat ini tentunya pastinya kepala sekolah SD, Pak, karena saya akan berkoordinasi dengan beliau, Iya dan iya. juga siswa-siswi saya tentunya, siswa-siswi SMP. Nah, bagus sekali rencana Ibu Reni itu, mudah-mudahan, berhasil dan sukses Bu Reni ya. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Oke, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan gitu, walaupun di jam terakhir dengan tadi menayangkan video yang menarik ataupun gambar-gambar gitu agar anak-anak tetap fokus dalam pembelajaran. Dan saya akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah SD tadi gitu, agar bisa berkolaborasi untuk mengatur anak-anak SD pada saat pulang. Oh, wah, bagus sekali ini Bu Reni. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan Amin. harapan Bu Reni ya. Terima kasih banyak Pak Kadir atas waktunya untuk sharing-nya. Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua, Pak. Amin. Sama-sama Bu Reni, amin. Nah, Bu Reni, kira-kira kapan kita bertemu kembali, Bu? Saya penasaran dengan hasil yang sudah Ibu rancang dan yang diterapkan oleh Bu Reni. Oke, Pak. Jadi mulai minggu depan ini saya akan mencoba berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan tadi itu dan sambil berkolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi insya Allah 2 minggu lagi Pak nggih, nanti saya akan bertemu kembali, berdiskusi kembali bersama Pak Kadir. Oh, 2 minggu lagi, Bu ya? Nggih, Oh ya, Ibu Reni. terima kasih banyak Pak ya atas waktu-waktu yang Sama-sama telah Ibu Reni. diberikan. Assalamualaikum Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang kita refleksi Pak ya. Ya, eee, bagaimana, kita tulis atau kita baca, Bu, ya? Dibacakan Pak, kita Nah, bersama-sama. saya baca, Bu, ya. Iya, Bapak dulu. Refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah yang pertama, adalah adanya kemitraan antara coach dan kuci sehingga bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri. Yang ketiga, agar tetap presence sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan, kemudian saat kegiatan coaching. Nah, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru atau coach ya. Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang.
Sudah Pak Kadir? Sudah? Oke, sekarang giliran saya Pak Kadir nggih. Nggih. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, saya merasa bahwa, baik coach maupun coachee sudah istilahnya sudah melakukan percakapan dengan baik, sesuai dengan alur tirta, yaitu ada identifikasi, menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga apa tadi yang terakhir adalah Menjawab. tanggung jawab, komitmen gitu ya. Itu sudah Iya. ada, sudah diterapkan dengan baik. Nah, kemudian, juga adanya sama seperti Pak Kadir tadi sebutkan, adanya kemitraan yang baik antara coach sama coachee. Nah, untuk yang menurut saya pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, kalau menurut saya ini adalah pembawaan coach harus membuat suasana yang rileks, itu mungkin, Betul. perlu ditingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, ini yang harus tetap dilakukan adalah yang pertama sebelum pra-coaching ini harus mempersiapkan dulu, apa-apa sekiranya yang pertanyaan atau persiapan-persiapan sebelumnya harus disiapkan dulu dalam catatan-catatan, yang kemudian pada saat melakukan coaching ini harus tetap fokus, fokus mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan juga menanggapi dengan baik. Tanpa memotong pembicaraan dari coachee gitu, memberikan tanggapan yang baik juga. Nah, kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk kedepannya proses coaching ini memang harus terus berlanjut, kita harus sering-sering latihan gitu agar, lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Mungkin harus meningkatkan latihan gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Terus, Ren, Nggih? bagaimana dengan, karena di situ kan ada tuliskan umpan balik dari coach Anda. Bagaimana itu, Ren? Enggak ya? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ada Oh, tuliskan umpan balik dari coach Anda itu ya? iya perlu kita enggak, Pak? Mungkin Pak Lawi dulu mau menyampaikan mungkin bisa. Semacam pertanyaan ya? Apa yang Oke. Anda rasakan saat di coaching? Jadi pada saat Pak Kadir tadi Di situ kan ada tuliskan umpan balik dari coach iya, Anda. Heeh. Pertanyaan untuk coachee. Berarti saya bertanya sama Bu Reni ini ya? iya iya. Heeh. Berarti kan Eee, apa yang saya Anda rasakan saat di coaching? mhm. Saya dulu? Apa Pak Kadir Saya dulu ya, dulu? saya Ya. dulu. Eee, Ibu Reni tanya saya? Bagaimana perasaan Pak Kadir saat saya tadi meng-coaching Pak Kadir? Ya, terima kasih Bu Reni, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat di-coach, bisa saya atasi melalui kegiatan coaching dan sehingga, saya lebih yakin pada saat, interaksi, berlangsung, semua, kemauan, kemudian semua unek-unek, kemudian semua keinginan-keinginan saya itu, bisa, terungkapkan, dengan baik. Mungkin itu, Ibu Reni? Nggih. Oke, terima kasih Pak Kadir. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya Ibu Reni, apa yang kira-kira Ibu Reni rasakan pada saat di-coach, di coaching? Di coaching.
Iya. Yang pertama yang saya rasakan itu lega, Pak, ya. Lega karena, apa yang menjadi keresahan saya gitu, yang menjadi keresahan yang saya alami di sekolah, itu bisa saya curhatkan gitu, bisa saya saling berbagi. Itu saya merasa lega yang pertama. Yang kedua itu saya merasa alhamdulillah mendapatkan, solusi bersama tadi ya, setelah coaching itu saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu, untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.